Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita masuk pada pertemuan yang ke-31 pada rangkaian pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca bait syair yang ke-24 yang ada pada halaman 42. Pada bait syair yang ke-24 ini penulis akan menyampaikan kepada kita pembahasan tentang masalah takdir. Pembahasan tentang masalah takdir, al-iman bil qadar. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan dalam bait syair yang ke-24 ini, wa nashhadu anna al-khaira wasyarra kullahu bitaqdirihi wal 'abdu yas'a wa yajhadu. Wa nashhadu, dan kita mempersaksikan, annal khaira wasyarra kullahu, bahwasanya kebaikan dan keburukan semuanya bitaqdirihi, ada dengan takdir Allah. Wal 'abdu yas'a wa yajhadu, sedangkan seorang hamba itu terus berusaha dan bersungguh-sungguh. Ya. Dalam bait syair ini beliau menyampaikan kepada kita tentang hakikat iman kita kepada takdir Allah Ta'ala, yang ini merupakan salah satu dari rukun iman yang ke-6. Nah, salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-6, ya. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menerangkan bait syair ini dengan mengatakan wa nashhadu, ay nu'minu wa nuqirru. Wa nashhadu, kalau kita artikan secara bahasa adalah mempersaksikan, maksudnya di sini adalah nu'minu wa nuqirru. Kita mempersaksikan yaitu mengimani dan mengikrarkannya. Kita mengimani dan mengikrarkan tentang pembahasan ini, yaitu tentang masalah takdir, yaitu kita mengimani bahwasanya annal khaira wasyarra kullahu bitaqdirihi, bahwasanya kebaikan dan keburukan semuanya itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Famin aqidati ahli sunnati wal jamaati al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maka di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah mengimani al-qadar. Al-qadar sama dengan takdir, ya. Mengimani takdir yang baik ataupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwasanya semua apa saja yang terjadi di alam semesta ini, baik itu yang kita anggap sebagai kebaikan atau kita anggap sebagai keburukan, semuanya itu yang menetapkan dan yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena dialah Allah Ta'ala satu-satunya yang mencipta dan mengatur alam semesta ini. Wa fi hadits Jibril al-masyhuri dzikru usulil iman fi qawlihi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan dalam hadis Jibril yang masyhur, yaitu hadis yang terkenal ini, zikru usulul iman, terdapat penyebutan pokok-pokok keimanan yang kita kenal dengan rukun iman. Fi qawlihi, yaitu dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni 'alil iman, kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku tentang iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ucapannya ini, yaitu apa? Antu mina billahi wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah Ta'ala, ya, kitab suci Allah Ta'ala, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada al-qadar, yaitu kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini adalah 6 perkara yang merupakan usulul iman, atau yang kita kenal juga dengan rukun iman yang 6. Dan di sini kita lihat bahwasanya al-iman bil qadari
Mengimani takdir khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk, merupakan salah satu di antara rukun iman tersebut. Fal qadaru hulwuhu wa murruhu khairuhu wa syarruhu kulluhu minallahi tabaraka wa ta'ala. Maka takdir itu, yang manis ataupun yang pahit, yang baik ataupun yang buruk, semuanya itu adalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fallahu azza wa jalla khaliqu kulli syai'in. Maka Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, dialah pencipta segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini, ya, yang luput dari kekuasaan Allah Ta'ala, yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara makhluk dan alam semesta ini. Semua kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini semuanya adalah makhluk Allah. Maka semua kejadiannya itu adalah di bawah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya semuanya itu adalah ciptaan Allah Ta'ala dan takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Sesungguhnya kami, segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Kulla syai'in, ya, segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Maksudnya segala sesuatu yang merupakan makhluk Allah Ta'ala seluruhnya, ya, telah Allah ciptakan dengan takdirnya, ya. Maka tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang terjadi pada makhluk Allah Ta'ala, melainkan itu semua adalah merupakan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Jalla wa ala mengatakan, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah ini ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, amrullah, ini ketetapan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan kejadian alam semesta ini, kejadian yang ada di alam semesta ini, qadaran maqdura, sesuatu yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala jalla wa ala, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan, itu makhluknya, fasawwa, kemudian menyempurnakan penciptaan makhluk tersebut, walladzi qaddara fahada, dan Allah Ta'ala dialah yang mentakdirkan segala sesuatu, fahada, dan memberikan petunjuk kepada makhluk itu agar berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qala Ibnul Qayyim fil Fawaid, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitabnya Al-Fawaid, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fatayaqqana hina idzin anna al-hasanati min ni'amihi fatashkurahu 'alayha wa tatadarra'a ilayhi alla yaqta'aha 'anka wa anna as-sayyi'ati min khidlanihi wa 'uqubatihi fatabtahila ilayhi an yahula bainaka wa bainaha wa la yakilaka fi fi'li al-hasanati wa tarki as-sayyi'ati ila nafsika. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, asasu kulli khairin, asas, landasan semua kebaikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan pada diri kita, maka perhatikanlah asas ini, landasan ini. Untuk mendapatkan kebaikan, kita harus memperhatikan asas ini. Asasu kulli khairin, asasnya semua kebaikan adalah an ta'lama anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Adalah engkau mengetahui bahwasanya apa saja yang Allah kehendaki terjadi, kana, pasti terjadi. Jadi sya'a, yaitu masyiah Allah Ta'ala, adalah kehendak Allah Ta'ala untuk menjadikan sesuatu. Ini namanya masyiah, ya. Jadi apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa saja yang Allah tidak menghendaki terjadinya, lam yakun, maka tidak akan terjadi. Ini merupakan landasan di dalam kita mengimani takdir. Ya, kita memiliki pengetahuan bahwasanya masyiah Allah Ta'ala ini adalah sesuatu hal yang tidak ada yang mengalahkannya, ya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, maka pasti terjadi. Seandainya Allah Ta'ala tidak menghendaki terjadi, maka tidak akan terjadi. Karena dialah Allah Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada seorang pun makhluk yang bisa melemahkan
Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sempurna kekuasaannya, kudrahnya sempurna. Sehingga ketika Allah taala menghendaki terjadinya sesuatu, maka pasti terjadi. Dan seandainya Allah taala tidak menghendaki terjadi sesuatu, maka tidak akan terjadi. Dan ini harus kita ketahui. Ya, harus kita fahami. Harus kita yakini untuk meraih kebaikan, sebagaimana kata beliau, ini merupakan asasu kulli khair. Nah, bagaimana penjelasannya ketika kita mengetahui ini merupakan bahwasanya ketika kita mengetahui apa saja yang merupakan kehendak Allah taala pasti akan terjadi dan sebaliknya tidak akan terjadi, kok bisa menjadi asas kulli khair? Bagaimana maksudnya? Maka penjelasannya berikut ini. Fatayaqqana hina idzin annal hasanati min ni'amihi, yaitu ketika kamu telah mengetahui perkara ini, maka kamu akan meyakini ketika itu bahwasanya semua kebaikan itu dari nikmatnya Allah. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan hasanat, nikmat dan lain sebagainya, itu merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Fatashkurahu 'alaiha, sehingga kamu akan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Ya. Watatadarra'a ilaihi alla yaqta'aha anka. Dan kamu bersimpuh merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tidak memutuskan nikmat tersebut darimu. Jadi ketika kita mengetahui segala sesuatu itu di bawah kehendak Allah Ta'ala, terjadinya itu di bawah kehendak Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang mentakdirkan, maka ketika kita mendapatkan kebaikan, ya, kita tahu ini semua datang dari Allah, sehingga kita bersyukur kepadanya dan merendahkan diri, bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala melanggengkan nikmat tersebut pada kita. Ya. Ini kan kebaikan, ya kan? Kemudian wa anna sayyiati min khidlani wa uqubatihi. Dan kalau kita mengetahui hal itu, maka ketika itu kita akan meyakini bahwasanya as-sayyiati min khidlani wa uqubatihi, bahwasanya keburukan-keburukan yaitu yang menimpa kita itu merupakan min khidlanihi, yaitu dikarenakan Allah Ta'ala membiarkan kita, ya, membiarkan seorang hamba, wa uqubatihi, dan itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang telah berbuat kesalahan. Maksudnya adalah Allah Ta'ala ketika menimpakan sebuah musibah kepada seseorang, misalnya sebuah keburukan kepada seseorang, maka pada awalnya yang menjadi penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri yang melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga Allah Ta'ala yang kemudian mentakdirkan datangnya musibah itu sebagai hukuman bagi orang tersebut. Ya. Fadabtahila ilaihi ayyahula bainaka wa bainaha. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya ini semua itulah datang dari Allah Ta'ala, kebaikan ataupun keburukan semuanya itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka fatabtahila ilaihi, sehingga kamu memohon dengan sepenuh hati, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati, ini ayyahula bainaka wa bainaha, agar Allah Ta'ala menghalangi antara engkau dengan keburukan-keburukan tersebut. Jadi ketika kita tahu bahwasanya kebaikan datangnya dari Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita tahu bahwasanya keburukan itu juga datang dari Allah Ta'ala, yang itu disebabkan oleh keburukan ataupun kemaksiatan kita sebagai hukuman Allah Ta'ala kepada kita, maka kita pun berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menghalangi kita dari keburukan tersebut. Wala yakilaka fil fi'lil hasanati wa tarki sayyiati ila nafsika, dan kita memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tidak menyerahkan, la yakilaka, menyerahkan engkau fi fi'lil hasanati, ya, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarki sayyiati, dan meninggalkan keburukan-keburukan, ila nafsika. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tidak menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri dalam melaksanakan kebaikan dan keburukan. Artinya apa? Ketika kita bisa melakukan sebuah ketaatan misalnya, maka pada hakikatnya ini merupakan kebaikan yang itu anugerah dari Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Demikian pula ketika kita bisa menghindari maksiat, menghindari keburukan, maka itu merupakan pertolongan dari Allah Ta'ala yang telah menghalangi kita melakukan maksiat tersebut. Ya. Ini karena Allah memberikan pertolongan. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tidak memasrahkan diri kita kepada diri kita sendiri. Artinya tidak diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tidak bisa melaksanakan kebaikan ataupun meninggalkan keburukan.
karena kita itu lemah, ya, tidak bisa menjadi sandaran dalam melakukan perbuatan kebaikan ataupun meninggalkan keburukan. Kita harus bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga di sini kita lihat ada kaitan yang erat antara keimanan seseorang kepada takdir dengan sikap tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan penjelasan syair tersebut, wal abdu yas'a wa yajhadu, dan seorang hamba, ya, terus berusaha dan bersungguh-sungguh. Nah, beliau mengatakan untuk menerangkan bait syair ini, fa imanul abdi bi anna al umura kullaha bi qadarillahi la ya'ni an tu'attala al a'malu wa tuhmala al asbabu wa an yutawaqqafa an badlil juhdi fi ta'ati wal ibadati. Jadi keimanan seorang hamba bahwasanya semua perkara itu dengan takdir Allah Ta'ala tidak bermakna, tidak berarti bahwasanya amalan-amalan itu dikosongkan, manusia nggak perlu beramal lagi. Tidak berarti bahwasanya sebab-sebab itu diabaikan, ya, artinya nggak perlu melakukan sebab, semua kan sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tidak seperti itu. Wa ayutawaqqafa an badlil juhdi fi ta'ati wal ibadat, dan tidak juga berarti dihentikan dari melakukan kegigihan ataupun kesungguhan dalam melakukan ketaatan dan ibadat. Jadi ini adalah satu hal yang tidak berkaitan sama sekali. Artinya iman kepada takdir tidak berarti harus meninggalkan amal, harus meninggalkan sebab, harus berhenti dari usaha. Tidak. Bahkan itu merupakan pemahaman yang keliru. Maka beliau mengatakan, bal ma'al imani bil qadari wa i'tiqadi anna al umura kullaha bi taqdirillahi azza wa jalla fal wajibu 'ala al 'abdi ay yas'a wa yajhada. Ya. Yani bahkan bersamaan dengan iman kepada takdir dan keyakinan bahwasanya semua perkara itu dengan takdir Allah azza wa jalla, maka kewajiban seorang hamba adalah berusaha dan bersungguh-sungguh. Artinya kita imani takdir tersebut, benar-benar semuanya itu, ya, ini yang terjadi di alam semesta ini, termasuk bahkan perbuatan kita itu adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Tetapi, ya, bersamaan dengan itu kita tetap harus berusaha dan bersungguh-sungguh. Wa ma'na yajhadu, ya, ay yajiddu wa yajtahidu fi badlil asbabi fi ta'ati wal ibadati al muqarribati ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna yajhadu yaitu yajiddu, yaitu bersungguh-sungguh, wa yajtahidu, beristihad, yaitu bersungguh-sungguh. Nah, fi badlil asbab, dalam melakukan sebab-sebab dalam ketaatan dan ibadat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi iman kita kepada takdir mestinya tidak malah menjadikan kita itu bermalas-malasan. Bahkan keimanan kepada takdir itu mestinya harus menjadikan kita itu ini bersungguh-sungguh dan dalam berusaha itu meraih kemaslahatan untuk diri kita, ya, meraih kemanfaatan untuk diri kita, ya. Taib. Fa fi hadzal baiti jama'a baina aslaini 'azimaini. Maka dalam bait ini penulis atau pembuat syair yaitu Syekh Abdurrahman As-Su'idi rahimahullah taala memadukan antara dua pokok yang agung. Dua pokok yang agung dalam masalah takdir, yaitu apa? Wa asasaini matinaini, dan dua landasan yang sangat penting, ya, fi babil imani bil qadar, dalam pembahasan tentang iman terhadap takdir. Itu ada dua pondasi penting dalam iman kepada takdir yang harus kita camkan baik-baik. Ala wahuma, yaitu keduanya adalah al imanu bi anna al umura kullaha bi aqdarillahi azza wa jalla, mengimani bahwasanya semua perkara itu dengan takdir-takdir Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla. Dan yang kedua adalah wabadrul asbabi, dan mengerahkan atau melakukan sebab-sebab dan usaha. Jadi iman kepada takdir itu sempurna dengan pertama adalah iman mengimani segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala, dan kedua tetap melakukan usaha, tetap melakukan sebab dalam rangka kita mendapatkan kemaslahatan dan menghindari mudarat, dalam rangka untuk kita mendapatkan manfaat. Dan ini adalah dua landasan yang kita peroleh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau di sini menyebutkan wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi salatu wassalam bainahuma, dan Nabi alaihi salatu wassalam telah memadukan antara kedua pokok tersebut fi qaulihi,
dalam sabdanya i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, beramallah kalian karena sesungguhnya setiap orang itu muyassarun, akan diarahkan, dimudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya, kepada takdirnya, dia akan dimudahkan kepada takdirnya. Maka kita harus beramal. Ya, kalau kita mengharapkan ini takdir yang baik dari Allah Ta'ala, maka hendaknya kita melakukan amalan-amalan kebaikan, dan begitu seterusnya. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, ihris, bersemangatlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Ya, bersungguh-sungguh, berusaha, wasta'in billah, dan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, karena segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dalam dua hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, dan beliau memadukan antara dua perkara yang penting dalam masalah takdir, yaitu mengimani bahwasanya segala sesuatu adalah dengan takdir Allah, dan yang kedua adalah hendaknya kita melakukan usaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemanfaatan kita. Nah, ini kita selesai dari pembacaan syarah bait syair yang ke-24, dan kita akan menuliskan seperti biasa, yaitu beberapa pelajaran faedah dari apa yang kita baca. Taib. Di sini saya tidak menuliskan banyak, tetapi hanya 3 poin saja yang menjadi inti dari pelajaran ataupun kesimpulan dalam bait syair yang ke-24 ini. Yang pertama, bahwasanya iman kepada takdir merupakan salah satu pokok keimanan yang wajib diimani. Sebagaimana tadi kita terangkan, ini merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-6. Dan ketika sesuatu perkara merupakan rukun iman, maka kehilangan perkara ini bisa menjadikan hilangnya iman seseorang. Ya, ketika sesuatu itu menjadi rukun iman, menjadi aslul iman, maka hilangnya perkara ini bisa menjadikan hilangnya iman dari seseorang secara menyeluruh. Artinya rukun iman ada 6. Misalnya dia tidak mengimani takdir, maka dia tidak lagi menjadi orang yang beriman. Artinya dia menjadi orang yang kafir. Ini yang dimaksud dengan usulul iman, pokok-pokok keimanan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, asas dan landasan dalam mengimani takdir ada 2. Ya, ini yang tadi disebutkan kesimpulan dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, atau dari bait syair Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, bahwasanya yang pertama adalah mengimani segala sesuatu, mengimani bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk perbuatan-perbuatan manusia, itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan suatu perkara yang pasti terjadi, ya, dan pasti dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita imani semuanya itu adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Seseorang bisa melakukan amal kebaikan, maka itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian landasan yang kedua adalah melakukan usaha dan sebab untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ini merupakan kewajiban seorang hamba. Baik, jadi kita tambahkan di sini, ya, kewajiban seorang hamba, atau kewajiban kita, ya, yaitu melakukan usaha dan sebab untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, dan ini nggak boleh kita tinggalkan landasan yang kedua ini, karena apabila kita meninggalkan landasan yang kedua ini, bahayanya adalah apa? Akan terjerumus ke dalam pemahaman yang keliru, sebagaimana pemahamannya orang-orang Jabariyah, ya, sebagaimana pemahamannya orang-orang Jabariyah. Jadi ini 2 landasan yang penting. Apabila kehilangan landasan yang kedua ini, maka bisa terjerumus ke dalam pemahamannya orang-orang Jabariyah. Sedangkan apabila kehilangan landasan yang pertama, maka bisa terjerumus ke dalam pemahaman orang-orang Qadariyah. Nah, sehingga 2 landasan ini adalah suatu hal yang penting dalam mengimani takdir, agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan dalam memahami takdir sebagaimana orang-orang Qadariyah ataupun Jabariyah. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini merupakan buah yang kita dapatkan ketika kita mengimani takdir dengan
benar, ya. Di antara buah mengimani takdir adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita meyakini bahwasanya semua kebaikan adalah nikmat dari Allah, sehingga kita akan bisa mensyukurinya. Ya, jadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, tentu saja dia pasti mengimani takdir, bahwasanya semua kebaikan yang dia peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia pun mensyukurinya. Kemudian yang kedua, merupakan konsekuensi dari hal tersebut juga dan buah mengimani takdir, yaitu kita terus berdoa kepada Allah agar Allah tidak memutus nikmatnya kepada kita. Karena kita tahu bahwasanya kebaikan ini datang dari Allah Ta'ala, maka kita mintanya pun kepada Allah. Ya, kita minta nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya di antara buah mengimani takdir adalah meyakini bahwasanya keburukan yang menimpa hamba, ya, ini ada beberapa tulisan yang kelebihan, ya. Bahwa keburukan yang menimpa hamba adalah Allah timpakan sebagai akibat dari kesalahan hamba itu sendiri. Ini maksudnya ketika seorang hamba melakukan sebuah kesalahan, dosa dan maksiat, maka kemudian Allah Ta'ala menimpakan hukuman kepada orang tersebut, ya. Sehingga kita ketahui bahwasanya keburukan ini merupakan juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah lah yang menimpakan keburukan kepada seorang hamba, dan penyebabnya adalah hamba itu sendiri. Maka dari itu, karena itu adalah merupakan bagian takdir Allah Ta'ala, buah selanjutnya ataupun konsekuensi dari itu adalah hendaknya kita terus berdoa kepada Allah agar Allah menghalangi kita dari berbagai keburukan, termasuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar dibantu untuk meninggalkan penyebab keburukan tersebut, yaitu dosa dan kemaksiatan. Nah, kemudian yang kelima di antara faedah ataupun buah mengimani takdir, seseorang akan bisa bersandar dan bertawakal kepada Allah Ta'ala dalam melakukan perbuatan baik dan meninggalkan keburukan, ya. Kita akan bisa bertawakal kepada Allah tatkala kita mengimani takdir Allah Ta'ala dengan sebenar-benar keimanan. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari pembacaan syarah Manhajul Haq, ya, khususnya pada bait syair yang ke-24 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi tabaraka wa taala. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.